Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PowerPoint aliran energi. Peranan komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia atau daur materi. 1. Di dalam ekosistem, energi dan materi mengalir melalui berbagai komponen ekosistem. 2. Aliran energi tersebut melibatkan interaksi antara makhluk hidup. Perbedaan aliran energi dan aliran materi. 1. Aliran energi. Energi yang mengalir dalam ekosistem berasal dari matahari. Dapat mengalami redukasi di sepanjang lintasan yang dilaluinya. Yang kedua ada aliran materi. Materi tidak berasal dari matahari, tetapi diperoleh dari lingkungan abiotik. Lintasan aliran materi berjalan membentuk suatu daur materi, sehingga dalam keseimbangan ekosistem materi tidak pernah hilang. Pengertian aliran energi. Yang pertama, aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai ke saproba. Yang kedua, aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan tropi ke tingkatan berikutnya. Yang ketiga, pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap organisme melalui tingkat tropik makan-memakan. Dan yang terakhir, energi dapat berubah menjadi bentuk lain seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain ini dinamakan transformasi. Pengertian aliran energi dalam ekosistem. Pengertian aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Ekosistem mempertahankan diri dengan siklus energi dan nutrisi yang diperoleh dari sumber eksternal. Proses perpindahan energi. 1. Pada tingkat tropik pertama, produsen primer, tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi matahari untuk menghasilkan bahan tanaman organik melalui fotosintesis. 2. Hewan herbivora yang makan hanya pada tanaman membuat tingkat tropik kedua. 3. Predator yang memakan herbivora terdiri dari tingkat tropik ketiga. Jika predator yang lebih besar hadir, mereka mewakili tingkat tropik lebih tinggi lagi. 3. Predator yang memakan herbivora terdiri dari tingkat tropik ketiga. Jika predator yang lebih besar hadir, mereka mewakili tingkat tropik lebih tinggi lagi. 4. Organisme yang makanannya pada beberapa tingkat tropik, misalnya beruang grizzly yang memakan buah dan salmon, diklasifikasikan pada tingkat tropik tertinggi di mana mereka makan. Dan yang terakhir, decomposer yang meliputi bakteri, jamur cacing, dan serangga memecah limbah dan organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Terus aliran energi bisa kalian lihat di gambar. Aliran energi dan matahari ke produser, konsumen, dan lingkungan dalam ekosistem. Daur materi terjadi antara produser dan konsumen di dalam daur global di antara ekosistem. Produktivitas ekosistem. Yang pertama, sumber energi utama bagi kehidupan adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen atau organisme fotoautotropik yang diubah menjadi energi kimia tersimpan di dalam senyawa organik. Yang kedua, energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut digunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan. 3. Kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Yang terakhir, produktivitas ekosistem terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer. 1. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik.
Hanya sebagian kecil energi cahaya yang dapat diserap oleh produsen. 2. Produktivitas primer berbeda pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakar. Produktivitas sekunder. 1. Produktivitas sekunder PS adalah kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik kimia baru di dalam tubuhnya. Yang kedua, energi kimia dalam bahan organik konsumen primer dipergunakan untuk aktivitas hidup dan hanya sebagian yang dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas bersih. Efisiensi ekologi. Demikian juga perpindahan energi ke konsumen sekunder dan tersier akan selalu menjadi berkurang. Perbandingan produktivitas bersih antara trofik dengan tropik di atasnya dinamakan efisiensi ekologi. Diperkirakan hanya sekitar 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari trofik sebelumnya ke trofik berikutnya. Distribusi produktivitas primer berdasarkan jenis ekosistem bioma darat. Produktivitas dalam ekosistem tanah umumnya naik pada suhu sampai sekitar 30 derajat Celcius. Setelah itu menurun dan berkorelasi positif dengan kelembaban. Di darat, produktivitas primer demikian tertinggi pada daerah yang hangat. Zona basah di daerah tropis, di mana bioma hutan tropis berbeda. Sebaliknya, ekosistem padang pasir semakin belukar memiliki produktivitas terendah karena iklim mereka sangat panas dan kering. Distribusi produktivitas primer dalam jenis ekosistem bioma perairan. Di lautan, cahaya dan nutrisi merupakan faktor penting untuk mengendalikan produktivitas. Cahaya menembus hanya ke tingkat paling atas lautan, sehingga fotosintesis terjadi di perairan permukaan dan dekat permukaan. Eksplorasi. Tingkat trofik memperoleh dukungan ekosistem. Jawabannya tergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah energi yang memasuki ekosistem. Kehilangan energi antara tingkat trofik, bentuk, struktur, dan fisiologi organisme di tiap tingkat. Pada tingkatan yang lebih tinggi, predator umumnya secara fisik lebih besar dan mampu memanfaatkan sebagian kecil dari energi yang dihasilkan pada tingkat di bawah mereka, sehingga mereka harus mencari makan di daerah yang perbedaan tingkat tropik pada ekosistem. Karena kekalahan energi tersebut, umumnya ekosistem terestrial tidak lebih dari 5 tingkat tropik dan ekosistem laut umumnya memiliki tidak lebih dari 7. Perbedaan antara ekosistem darat dan laut kemungkinan karena perbedaan karakteristik mendasar dari tanah dan organisme primer laut. Dalam ekosistem laut, fitoplankton yang bertukaran mikroskopik melakukan sebagian besar pekerjaan ini di darat. Fitoplankton adalah organisme kecil dengan struktur yang sangat sederhana, sehingga sebagian besar produksi utama mereka dikonsumsi dan digunakan untuk energi oleh organisme merumput yang memakannya. Proporsional efisiensi energi. Sebaliknya, sebagian besar dari biomasa yang diproduksi tanaman darat, seperti akar, batang, dan cabang tidak dapat digunakan oleh herbivora untuk makanan. Jadi kurang proporsional dari energi yang diperbaiki melalui produksi primer yang berjalan dalam rantai makanan. Perbedaan efisiensi energi berdasarkan tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan juga bisa menjadi faktor penyebab fitoplankton sangat kecil tapi tumbuh sangat cepat sehingga mereka mendukung populasi besar herbivora. Meskipun kemungkinan ada ganggang lebih sedikit daripada herbivora pada saat tertentu.